Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi. Majelis GPIB Jemaat Siloam Pontianak mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang ada di rumah. Di Minggu Pemulihan Yesus Kristus, ibadah yang kita lakukan saat ini dilaksanakan secara daring. Dengan penuh iman percaya, kita yakin walaupun saat ini kita belum dapat bersekutu bersama di dalam gedung gereja ini, tidak akan mengurangi cinta dan kasih setia Tuhan kepada kita, umat pilihannya. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu saat ini adalah Ibu Pendeta Selviana Foneke Sampau Rotin Sulu. Mari kita saat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita menyanyi Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. La
Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersilahkan kesaksian dan pujian dari sektor Tanjung Hulu dengan judul lagu Indah Rencanamu Tuhan. Dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang bahwa kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Menghadapi semua. Oh, tapi ku mengerti sekarang. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Betuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara, waktu saya masih di sekolah minggu, IMPA ya, saudara-saudara, saya masih ingat diajarkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyabar, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu pengampun, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Memang tidak salah, karena memang demikian adanya Tuhan kita. Namun saudara-saudara, kita juga tidak dapat mengabaikan pemahaman bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang menghukum setiap umat yang terus-menerus berbuat dosa. Artinya yang sudah sangat kebangetan berbuat dosa, dosa, dan dosa. Saudara-saudara, barangkali kita bersama masih mengingat peristiwa bencana yang pada tahun 2016, bulan September, kalau nggak salah itu terjadi di Ketapang di Kalbar, bahwa adanya hama belalang, saudara-saudara. Itu tahun 2016. Dan ketika kita juga mungkin masih mengingat bersama bencana yang terjadi sepanjang akhir tahun 2019, yaitu saudara-saudara, banjir melanda se-Jabotabek. Dan saudara-saudara, di tahun 2020 ini juga adanya pandemik COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Saudara-saudara, barangkali kita masih ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Ebit yang dikatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan dosa-dosa. Maaf kalau saya salah nyanyi ya. Saya bukan Ebit. Mengingat itu sebuah tembang, saudara-saudara, yang mau mengajak sebenarnya untuk kita berefleksi dari berbagai peristiwa bencana. Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini merupakan seruan Nabi Yoel kepada umatnya, saudara-saudara. Nabi Yoel menceritakan hukuman Tuhan yang akan terjadi kepada umatnya, kepada bangsa Yehuda, atas segala dosa-dosa mereka. Dan saudara-saudara, di sini Yoel juga boleh kita melihat dia menggunakan bahasa yang sangat hidup tentang serangan amat dahsyat belalang yang telah merusak tanaman dan hasil panen. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar ya, melihat bahwa dalam konteks bencana tersebut, saudara-saudara, kita bisa bersama melihat serangan belalang itu ternyata mencirikan 4 tahap. Pertama, saudara-saudara, menetas dari telur itu dikatakan bahwa belalang pengerip.
Dan ketika ia sudah bisa mengembangkan sayap dan mulai terbang, itu dinamakan belalang pindahan. Dan ketika menjadi sudah cukup kuat, mulai makan tanaman, itulah dikatakan belalang pelompat dan lain. Dan ketika sudah semakin dewasa, serangga ini akan terbang dalam kerumunan dengan jutaan, dengan jumlah yang banyak, lalu melakukan pekerjaan merusak. Itulah dinamakan belalang pelahap. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan yang kita baca dan lihat bersama, bahwa semuanya ini menunjukkan fakta, memperingatkan. Baik kaum pemabuk yang dikatakan segera bangun dan sadar bahwa kemabukan sebagai tanda kebodohan yang bisa menghancurkan mereka. Makanya Yoel membandingkan serangan belalang ini dengan serangan terhadap Israel oleh musuh yang tidak dikenal. Sampai dikatakan tidak ada masa panen. Yang ada sebaliknya hanyalah ratapan. Yang ada hanyalah perkabungan. Yang dialami juga oleh kaum imam di rumah Tuhan. Ladang maupun hasil serta buah-buahan semua menjadi kering. Dan para petani pun siap menghadapi masa kelaparan. Nah, saudara-saudara, sang nabi menganggap bencana ini sebagai suatu tanda datangnya hari penghakiman. Itulah sebabnya saudara-saudara, Nabi Yoel menyerukan kepada orang tua-tua sampai kepada generasi penerus untuk menceritakan musibah dan dampaknya bagi mereka. Artinya sebagai sebuah peringatan, seruan pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bencana sebagai tanda datangnya hari penghakiman dari Tuhan. Dan memang ini juga menjadi titik pusat pemberitaan Yoel. Betapa tidak saudara-saudara, seruan kepada imam, seruan kepada para pelayan mezbah untuk dikatakan melilitkan kain kabung untuk meratap, berpuasa, meminta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara, sikap perkabungan dan ritus seluruh umat dalam bentuk kesungguhan hati. Tidak hanya formalitas atau tidak hanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saudara-saudara, bencana ini bencana yang sangat mengerikan. Berbagai malapetaka bisa menimpa umat Allah. Dan memang itu menunjukkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Yoel mengajak bahwa kepada umat Tuhan, memohon, meminta kelepasan, meminta pengharapan, meminta belas kasihan, meminta rahmat Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat oleh umat. Dan supaya saudara-saudara umat sadar dan mereka harus meninggalkan dosa yang menjadi
kekejian bagi Allah. Saudara-saudaraku, bacaan kita juga mengajak kita merenung bersama bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi tantangan dan bencana. Bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi terlebih situasi pandemi COVID yang saat ini, saudara-saudara. Tidak ada yang tahu kapan berakhir. COVID yang melanda dunia. Saudara-saudara, orang percaya diingatkan, dihadapkan saudara-saudara kepada pilihan. Karena Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau datang kepadanya untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran serta meninggalkan segala dosa-dosa yang ada. Atau saudara-saudara, melalui peristiwa ini kita merasa biasa-biasa saja. Yang penting kita sehat. Yang penting kita baik-baik saja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sesungguhnya Allah yang baik. Walaupun Ia penuh dengan ketegasan dalam penghukuman atas umatnya yang berdosa. Oleh karena itu kita semua diingatkan melalui peristiwa ini, kejadian-kejadian pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara dan saya diingatkan, saudara-saudara. Supaya saudara-saudara dan saya sadar, introspeksi diri. Jangan kita terbuai dengan pemahaman bahwa Tuhan itu baik-baik saja. Tapi Dia juga adalah Allah yang menghukum. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Dengan berkorban bagi kita di kayu salib. Akan tetapi saudara-saudara masih banyak orang percaya yang kemudian menyalibkan Yesus untuk yang kesekian kalinya dengan tetap berbuat dosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita sadar bahwa Tuhan juga mau memakai situasi yang sedang kita alami, bahwa ada maksud dan kehendak Tuhan bagi saudara-saudara dan saya. Artinya Tuhan mau bahwa saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya. Jangan sampai kita tunggu lagi yang terparah yang kita alami. Tapi marilah saudara-saudara dan saya, seperti yang dikatakan oleh Ebit Giade tadi, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang penuh salah dan dosa. Tapi saudara-saudara, tapi kalau kita mau berkomitmen dengan Allah, kita mau datang kepada Dia, kita berkomitmen bahwa kita tidak akan menyakiti hati Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mendapat penghukuman Tuhan, saudara-saudara, kita harus introspeksi diri, kita harus bertobat. Karena pertobatan sejati itu perlu dimiliki sebagai orang percaya.
Kita harus menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Itu pertama, menyadari dulu saudara-saudara. Karena mustahil ada pertobatan tanpa menyadari kesalahan. Jadi orang harus menyadari. Yang kedua, saudara-saudara, kita dalam pertobatan yang sejati, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk. Jangan kita anggap sepele, saudara-saudara. Jangan kita katakan kita sudah bertobat, kita sudah berubah, ternyata kita masih tomat, kumat, saudara-saudara. Tidak mau menyesali dosa. Jadi mari kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Dan yang ketiga, mari kita mengakui secara jujur dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Entah itu sadar atau tidak sadar, marilah kita mengakuinya di hadapan Allah. Dan ketika kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, saudara-saudara, mari kita memiliki rasa malu karena dosa. Pertobatan sejati harus seperti itu, harus ada rasa malu. Saya malu karena saya sudah melakukan pelanggaran. Dan yang kelima, kita harus belajar untuk membenci dosa. Dan yang terakhir, saudara-saudara, berbalik dari dosa. Jadi kita harus bertobat. Inilah seruan, saudara-saudara. Walaupun kita melihat bahwa Allah memakai punya cara yang banyak, saudara-saudara. Dalam Dia menegur umatnya. Bisa melalui bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik saudara-saudara dan saya. Bisa melalui COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Tapi kalau kita terus mau datang kepada Dia, kita percaya saudara-saudara bahwa Allah kita, Allah yang Maha Pengampun. Dia akan memberikan pengampunan ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Mintalah pertolongan kepadanya. Karena hanya Allah saja yang mampu menghentikan COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa prediksi dengan benar kapan berakhir bencana COVID ini. Tidak ada, saudara-saudara. Hanya Allah. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita juga mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini. Tetapi jangan lupa kita tetap mengucap syukur sambil memohon, meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan baik, Dia mau memakai saudara-saudara dan saya. Walaupun kita harus melewati berbagai penderitaan. Amin, Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 245 bait pertama. Disentuh oleh kasih Tuhan dengan
saudara, marilah berdiri dan bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang baik. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah membentangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar bersama, Engkau semua materaikan itu di dalam hati kami. Terlebih ya Bapa, berikan kami kemampuan di dalam kami melakukan, mengambil keputusan yang baik dalam bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini kami berada beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau hadir bersama dengan umat-Mu. Untuk itu Engkau berkati kami semua dalam berbagai pergumulan kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, baik pergumulan dalam keluarga kami, pergumulan dalam tugas pekerjaan kami, pergumulan dalam tugas panggilan pelayanan kami, maupun pergumulan pribadi lepas pribadi. Jadikan kami pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita dalam minggu-minggu ini. Terima kasih buat panjang umur yang Engkau karuniakan. Terima kasih buat setahun usia yang Engkau tambahkan. Berkati mereka yang berulang tahun. Sempurnakan kesukacitaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk para janda, duda, yatim piatu, dan fakir miskin. Mereka yang mengalami musibah, bencana-bencana. Mereka yang penuh dengan pergumulan, baik pergumulan keluarga. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan ada solusi yang baik. Oleh karena itu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati ya Bapa jemaat-Mu yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit ataupun secara khusus yang mengalami sakit virus corona. Tuhan Engkau tolong mereka, beri mereka kesempatan ya Bapa untuk juga mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Sehingga lewat jamahan-Mu, biarlah di dalam nama-Mu sembuhkan mereka semua yang sakit. Namun kehendak Tuhan jua yang boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mereka mengalami duka cita akibat karena berbagai virus corona yang ada saat ini. Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga,
Tuhan berikan kekuatan, yakinkan mereka Bapa bahwa kematian bagi orang percaya bukan suatu hal yang menakutkan, tapi justru merupakan langkah awal untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Hiburkan mereka, berikan mereka kemampuan untuk bisa menerima semuanya itu. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati pergumulan gerejamu di seluruh muka bumi ini. Engkau berkati, walaupun engkau lebih tahu ya Bapa keberadaan saat ini. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi kerinduan kami untuk terus-menerus mencari dan mencari Engkau. Untuk itu berkati gerejamu di seluruh muka bumi ini dengan berbagai pergumulannya. Terlebih gereja GPIB Siloam di tempat ini. Engkau berkati semua kami yang melayani Tuhan, dimulai dari karyawan kantor, koster, satpam, para diaken, penatua, bahkan para pendeta. Bawa kami di dalam takut akan Tuhan, bawa kami di dalam kerendahan hati-Mu, untuk kami benar-benar memberi yang terbaik di dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau tahu apa yang sedang digumuli oleh gereja-Mu, namun kami tetap mengucap syukur karena kami percaya bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Untuk itu kami imani ada waktunya kami kembali akan bersekutu bersama. Untuk itu kami serahkan pergumulan gereja dalam tangan-Mu. Memberkati juga pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang mereka bertugas, baik yang dirumahkan ataupun yang di rumah-rumah ataupun di desa-desa terpencil di mana saja. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena situasi saat seperti ini, kami tahu Tuhan Engkau begitu peduli memperhatikan mereka. Biarlah berkat-berkat-Mu mengalir bagi mereka. Kuatkan iman percaya mereka dalam menghadapi pergumulan COVID-19 ini. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati para dokter, para suster, para perawat, aparat, mereka yang berada di garda terdepan di dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, Tuhan berikan mereka kesehatan imun yang baik. Engkau jaga, lindungi mereka, biarlah mereka tetap mengucap syukur dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh ketulusan. Untuk itu Bapa berkati mereka dan Engkau berkati keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan oleh karena tugas pekerjaan mereka. Kami serahkan baik itu para perawat, dokter, suster, aparat hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah semua doa-doa kami yang tidak pernah sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa ini dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
ke Mupel. Bapak Ibu, kita bersama mendengarkan kesaksian dan pujian dari GP Mupel dengan judul lagu Doa Kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya Nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya Nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya Nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya Nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat Jemaat
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat bernyanyi dari GB 283. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun tenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah-ibadah masih akan tetap dilaksanakan secara online. Penyetoran persembahan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lain-lain pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 11 WIB. Dan telah disediakan kotak untuk kolekte ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lainnya di depan ruangan perbendaharaan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang telah saudara berikan.
akan dilaksanakan peneguhan sidi khusus pada hari, tanggal, Minggu 31 Mei 2020, waktu pukul 9.30 WIB, tempat GPIB Jemaat Siloam Pontianak. Persiapan peneguhan sidi khusus dilaksanakan hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, pukul 14.00 WIB. Dimohon kehadiran majelis yang bertugas. Pendaftaran kelas katekisasi reguler tahun 2020 dan 2021. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler tahun 2020 sampai dengan 2021. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor gereja pada hari Selasa, Kamis, Jumat pukul 9 sampai dengan 11 WIB. Pelajar katekisasi akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2020 secara daring. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jika semua syarat telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudari di bawah ini hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10 WIB di GPIB Jemaat Siloam Pontianak, yaitu Erwin Anton Teterisa dengan Kusdini Susilowati. Pastoral dan persiapan perkawinan Kamis tanggal 4 Juni 2020 dilayani oleh Pendeta Emawati Y. Rumampuk Baule. Sektor pelayanan ialah Kota Baru. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 24 sampai dengan 30 Mei 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 13 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan, pendidikan, usaha, dan pekerjaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh dan mahkotakan. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini, marilah berdiri. Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi di dalam Gita Bakti 327 bait pertama.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Sejak penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, khususnya Indonesia, penting bagi kita semua untuk mengambil bagian mencegah penyebaran COVID-19. Pertama, pandemi ini memanggil kita untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Doa menjadi kekuatan kita. Langkah pertama yang kita dapat lakukan saat ini agar Tuhan menuntun kita dalam iman kepada hikmat yang diperlukan untuk keseharian kita. Berdoa juga untuk para pemimpin agama di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia agar dapat menyampaikan informasi yang benar di dalam situasi pandemi ini. Kedua, kita dipanggil untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai agar tetap aman dengan mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dan juga untuk tidak menabur ketakutan melalui penyebaran informasi yang salah. Suatu hari kita akan bercerita ke anak cucu kita. Dulu di bulan Maret 2020 kita semua menghadapi perang.
Iya, termasuk bapak dan ibu. Kita berperang melawan sesuatu yang gak kelihatan. Suatu penyakit baru yang dalam sekejap membunuh banyak sekali nyawa. Namanya virus COVID-19. Waktu itu, ibu sangat khawatir. Banyak korban yang berjatuhan. Masyarakat biasa, dokter, perawat, tenaga medis, bahkan tetangga ibu sendiri. Tapi syukurlah banyak juga yang bisa sembuh dan akhirnya kembali sehat. Pemerintah, perusahaan, lembaga masyarakat, semua berjuang melawan musuh bersama kita ini. Lalu waktu itu, Bapak dan Ibu ikut melakukan apa? Kita ikut membantu menghentikan penyebaran virus ini. Diam di rumah, jaga jarak dengan orang lain, sambil terus menjaga kesehatan, berdoa, dan terus menebarkan kebaikan. Justru ibu dan bapak banyak belajar tentang arti cinta kasih dalam masa sulit. Semua bergandengan tangan, membantu tenaga kesehatan dan masyarakat yang kesusahan, meski kami tetap berada di rumah. Ternyata kita tetap bisa melakukan kebaikan walau dalam keadaan yang sulit. Hari ini aku belajar tentang apa itu kasih yang sesungguhnya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Di dalam menjalankan pelayanan atau programnya, Wahana Visi Indonesia selalu bekerja sama dengan gereja, dan pemimpin dari lintas agama. Para pemimpin agama memegang peranan yang penting dalam menginspirasi, memberikan arahan kepada komunitasnya termasuk dalam situasi pandemik COVID-19. Pemimpin agama dapat menjadi alat Tuhan untuk menginspirasi dan mengajak setiap orang untuk melakukan perilaku bersih dan sehat, untuk mengurangi penularan dan mengatasi stigma serta ketakutan, bahkan dalam menyediakan perawatan praktis bagi mereka yang paling rentan. Ini perjuangan kita. Bersama, kita bisa ambil bagian dalam sejarah melawan COVID-19. Apa itu stigma sosial? Beberapa bulan terakhir ini, dunia kita bukan hanya sedang menghadapi pandemi mematikan. Berbarengan dengan peristiwa global tersebut, terdapat pula stigma sosial yang tidak kalah mematikan. Orang yang distigma belum tentu memiliki penyakit tersebut. Namun banyak yang langsung membuat asumsi dengan melabeli orang lain, mendiskriminasi, dan bahkan mencabut status. Mengapa hal itu bisa terjadi? COVID-19 yang tergolong baru ini masih minim informasi, dan kita cenderung takut pada sesuatu yang belum kita ketahui secara pasti. Rasa takut tersebut cenderung membuat kita mudah sekali untuk mengaitkannya dengan orang lain, bahkan dapat memicu stereotip yang berbahaya. Dengan adanya stigma tersebut dapat membuat banyak orang untuk menyembunyikan penyakitnya, mengurungkan niat untuk mencari perawatan, dan menghalangi mereka untuk berperilaku sehat, sehingga dapat memperburuk penyebaran dan pengendalian wabah penyakit. Semua hal itu bisa dihindari apabila kita bisa mengesampingkan stigma sosial dan bersama-sama mengatasi pandemi ini.